إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina." Al-yawm, Allah berfirman, hari ini, hari di Arafah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku telah sempurnakan agama bagi kalian. Agama Islam telah sempurna ya kaum muslimin. Di antara sisi kesempurnaannya adalah Allah mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan hablum minallah. Dan agama Islam juga mengatur antar kita dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia, bahkan dengan lingkungannya, yang biasa disebut dengan hablum minan nas. Hadirin melakukan ini disebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam salah satu nasihat beliau, wasiat beliau, yang tidak lama beliau setelah itu meninggal dunia. Nabi alaihi salatu wasalam ketika dimintai wasiat ausina, wahai Rasulullah, annaka annaha mu'idatun wadi'un fawsina. Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan kepada kami wasiat-wasiat yang sangat penting, seakan-akan engkau berpisah dengan kami. Fausina, berikan wasiat kepada kami ya Rasul, ketika engkau sudah tidak ada di tengah-tengah kami. Maka Rasul memberikan wasiat, di antaranya adalah beliau mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba dengan sang penciptanya, diwujudkan dalam bentuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, setelah Nabi memberikan wasiat agar kita menjaga hubungan kita dengan sang pencipta kita, Rasul memberikan contoh, dan ini yang paling utama di antara sekian banyak perihal yang beliau nasihatkan, adalah beliau mengatakan was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyiyun, dan wajib bagi kalian untuk mendengar dan mentaati terhadap pemerintah kalian, walaupun pemerintah kalian adalah dari budak Ethiopia. Hadirin sekalian, dua wasiat ini wahai kaum muslimin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya. Jikalau aku tidak ada di tengah-tengah kalian, tidak ada lagi diri beliau, karena beliau akan meninggal dunia, manusia biasa. Sebagaimana Allah sebutkan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau hai Rasul akan menjadi mayit, ini akan meninggal dunia, sebagaimana yang lainnya juga akan meninggal dunia. Maka ketika tidak ada beliau di tengah-tengah umatnya, dua wasiat ini hendaknya diperhatikan. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah, wujudkan dengan kalimat takwa. Dan yang kedua adalah hubungan kita dengan pemerintah kita, dan itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam.
Kita akan sebutkan dua perihal ini dalam khutbah yang singkat ini kaum muslimin rahimani wa rahimahum jami'an. Di antara contoh hubungan kita sebagai hamba dengan pencipta kita adalah ibadah salat. Ibadah salat yang kita tunaikan 5 kali dalam satu hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu adalah muasalah. Itu adalah hubungan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk taqarrub kita, mendekatkan diri kepadanya. Dan itu kaum muslimin rahim jami'an adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Kita tahu salat yang 5 waktu bagian dari rukun Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadits Ibnu Umar riwayat Muslim, "Buniyal Islam al-khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaz zakah wa shaum ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila." Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji bagi yang mampu. Zakat, puasa, haji ini pembahasan tersendiri. Yang akan kita sampaikan adalah rukun Islam yang kedua, perkara salat. Salat dari kaum muslimin, semua orang bisa dan melakukannya. Semua orang di antara kita bisa melakukannya. Menjadikan rukun Islam yang kedua. Karena setiap kita bisa melakukan ibadah salat dari kaum muslimin, ibadah yang terus-menerus dilakukan. Dalam keadaan kita mukim atau kita sedang safar, kita bertempat tinggal di tempat kita atau sedang bepergian, salat tetap. Kita sedang sehat atau kita sedang sakit, salat tetap. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika ditanya tentang orang yang sakit, bolehkah untuk tidak salat? Tidak. Tetap walaupun sedang sakit, tetap salat. Shalli qa'iman. Salatlah engkau dengan berdiri. Falam yastati', kalau engkau tidak mampu dengan berdiri, faqa'idan, maka salatlah dengan duduk. Kalau engkau tidak bisa dengan duduk, famustalqiyan, dengan berbaring. Salat satu hal yang harus dilakukan. Hadirin lakan ibadah salat wa kaum muslimin, satu amalan yang Nabi memberikan jaminan jannah, surga bagi siapa yang melakukannya. Khamsu salawatin kadabuhunallahu al-ibad. Faman jabihinna wa bihuquqihinna wa lam yastakh bihuquqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ayudkhilahu al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadits yang sahih, 5 waktu salat barang siapa yang melakukannya dengan sebaik-baiknya, melaksanakan rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya dan tidak meremehkannya, yakni mementingkannya, maka Allah berjanji untuk memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kesungguh-sungguhannya wa kaum muslimin adalah ketika kita mendengarkan adzan, maka kita menunaikannya segera. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayul a'malil afdal?" Amalan apakah yang paling afdal wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada awal waktunya. Bagi laki-laki kaum muslimin, ditunaikan dengan melakukannya dengan berjamaah di masjid. Ketika mendengarkan azan, masjid kita besar, alhamdulillah. Bentuk religi kita kepada Allah, perwujudan salat dengan sungguh-sungguh. Di antara bentuk kesungguh-sungguhnya adalah ketika mendengarkan adzan maka kita segera menunaikannya. Mendatangi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Datang ke masjid dengan berjamaah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan perihal yang seperti ini, ada seorang yang buta yang bernama Abdullah bin Maktum radhiyallahu an datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni rajulun a'ma wa laysa li qa'idun yaquduni." Wahai Rasulullah, aku seorang yang buta, buta dari semenjak lahir, dan tidak selalu ada orang yang bisa menuntunku untuk datang ke masjid. Hal min rukhsah? Bolehkah aku untuk tidak memenuhi panggilan adzan? Bolehkah aku untuk sholat di rumahku tidak memenuhi panggilan adzan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal mulanya mengatakan, "Na'am." Ya, tidak masalah, silahkan. Falamma wallada'ahu. Namun ketika Abdullah bin Maktum, orang yang buta tadi, meninggalkan tempatnya dan berpaling untuk pulang ke rumahnya, wallahu da'ahu.
Maka Rasul memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk dipanggil kembali orang yang buta tersebut. Maka didatangkanlah di hadapan Nabi. Kemudian Rasul bertanya, "As-sami'tan nida?" Apakah engkau mendengarkan azan? Qala na'am. Iya ya Rasulullah, aku mendengarkan azan. Qala idzan fajib. Kalau begitu, hendaknya engkau memenuhi panggilan azan tersebut. Fajib, jawablah panggilan azan itu. Hayya 'alas shalah, mari kita salat, mari kita salat. Panggilan kita dengarkan. Mari kita berbondong-bondong menunaikan ibadah salat dengan berjamaah. Mudah-mudahan dengan itu kedekatan kita dengan Allah, dengan Sang Pencipta kita yang memberikan rizki selama ini kepada kita, yang memberikan kesehatan dan semua nikmat kepada kita, tersambung dengan 5 waktu berjamaah di masjid. Orang yang buta saja diperintahkan untuk mendatangi sholat dengan berjamaah. Bagaimana lagi dengan kita yang bisa melihat? Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibadah salat adalah ibadah yang sangat penting. Di antara bentuk kepentingannya, di antara bentuk yang menunjukkan pentingnya salat adalah Allah memerintahkan ibadah salat dalam keadaan Rasul kita diperintahkan untuk mi'raj sampai ke tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha, dan di sanalah langsung Allah memberikan perintah salat kepada Rasul biduni wasitah, tanpa perantara. Langsung Nabi kita mendengarkan dari Allah Azza wa Jalla perintah menunaikan ibadah salat 5 waktu, tidak melalui malaikat Jibril. Adapun syariat yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya diperintahkan dalam keadaan Rasul di bumi melalui malaikat Jibril. Ibadah yang sangat besar dalam agama kita. Apakah kita akan meremehkannya? Merendahkannya dengan melakukan semau kita? Tentunya tidak. Marilah kita besarkan salat sebagaimana kedudukannya dalam Islam, menduduki rukun Islam yang kedua. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Adapun yang kedua akan kami sampaikan insyaallah pada khutbah yang kedua. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Irbad bin Sari yang kami tadi sampaikan, haditsnya panjang, tapi tidak mungkin kita sampaikan karena waktu yang sangat singkat. Nabi memberikan wasiat, usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ati. Rasul menyusulkan wasiat agar mendengar dan mentaati kepada pemerintah walaupun yang memerintah kalian adalah budak dari Ethiopia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin berbicara di hadapan bangsa Arab, orang-orang yang mulia dari kalangan Quraisy, di mana mereka tentunya lebih berhak menjadi pemerintah daripada seorang abdun dari bangsa Ethiopia, Habasyah. Tetapi Nabi tetap memberikan bimbingan, walaupun seandainya yang menjadi pemerintah kalian, pemimpin kalian, itu adalah seorang budak dari Ethiopia yang rambutnya keriting, yang hidungnya pesek, mujadda atraf kata Nabi. Yang mujadda atraf itu kalau bahasa kitanya cacat kedua tangannya dan kedua kakinya. Secara fisik seperti itu. Tetapi ketika dia menjadi penguasa, dia memegang tampuk kekuasaan, tampuk pemerintahan, apakah disebut amir, ataukah disebut dengan malik, raja, presiden, atau yang lainnya, mereka disebut dengan wulatul umur atau waliul amr, tetap wajib bagi kalian, walaupun kalian orang Quraisy, walaupun kalian adalah bangsa Arab, tetap wajib mendengar dan mentaati kepada pemerintah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Mengapa demikian? Dikarenakan dengan mentaati pemerintah akan terjadi keamanan, akan terjadi ketentraman, akan terjadi persatuan di bawah satu pemimpin pemerintah. Akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bab ini sangat panjang dalam agama kita.
Bab tentang ketaatan kepada pemerintah disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulul amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulul amri di antara kalian. Hadirin makan rahimani wa jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu riwayat, kalau seandainya penguasa itu melakukan sesuatu yang zalim terhadap rakyatnya atau melakukan sesuatu yang kezaliman dengan berbagai macam jenisnya, disampaikan itu kepada Rasul dalam hadis Adi bin Hatim Ta'i radhiyallahu an, lasna nas'aluka an ta'ati min taqwa. Rasul, kami tidak bertanya kepadamu tentang mentaati pemerintah yang adil. Itu otomatis pemerintah yang bijak, yang adil kita taati. Walakin nas'aluka, akan tetapi yang kami tanyakan kepada Rasulullah kaum muslimin, kata beliau, akan tetapi yang aku tanyakan kepada Rasul adalah pemerintah yang begini begitu. Wa dzakar syarr, disebutkan berbagai macam kezaliman. Faqala Rasul tetap memberikan nasihat dua, ittaqillah wasma'watin, tetap takwalah engkau kepada Allah dan mendengar dan mentaati terhadap pemerintah. Wa in darba dhahrak, walaupun pemerintah memukul punggungmu, wa khadha malak, atau merampas hartamu. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena jikalau rakyat memberontak kepada pemerintahnya, akan terjadi hal yang sangat huru-hara, kekacauan, dan terjadi pembantaian wal iyadzu billah. Itu hal yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Hal yang dilarang dalam agama kita. Mereka yang memerangi pemerintahnya atas nama agama, satu hal yang melanggar syariat. Sungguh kalau seandainya ada waktu, kita akan bisa menyampaikannya. Tetapi karena sedikitnya waktu, kita hanya menyampaikan prinsip ini, prinsip besar dalam agama kita, dalam syariat kita, sehingga kita meyakini mentaati pemerintah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Nabi kita menyebutkan dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, man ata'al amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sungguh telah mentaatiku. Wa man ata'ani faqad ata'allaha. Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami sebagai peningkatan ilmu, iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit quluban ala dinik wa ya musrifal qulub isrif quluban ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah وآرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.